Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 116. Rayyanka Kini Ataraihan. Hari ini telah lahir putra kami yang bernama Rayyanka Kini Ataraihan. Kami memilih nama ini agar dia memiliki hati yang sangat mulia, tegas dan berwibawa. Sungguh dia sangat tampan. Dia adalah kebahagiaan dan anugerah terindah yang telah Allah berikan kepada kami. Silvana Azahra dan Skylar Kalistin. Sky terus menggenggam tangan istrinya sembari mencium setiap inci wajah Silva. Air matanya terus menetes, namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Setelah itu Dr. Reisa memberikan bayi itu kepada Silva dan Sky. Selamat ya Silva, Sky, anak kalian berjenis laki-laki, wajahnya sangat tampan, kata Dr. Reisa. Alhamdulillah, puji syukur Silva dan Skylar. Lalu Dr. Reisa mendekatkan bayi Silva ke wajah Silva. Silva mencium bayinya dengan penuh haru hingga dia menangis. Cup, Silva mencium lembut bibi bayinya dengan bibir yang bergetar. Anak bunda, ucap Silva tersenyum bahagia memandangi bayinya. Sky tersenyum memandang bayi dan istrinya secara bergantian. Dia sangat bahagia karena kelahiran putranya. Dr. Reisa memberikan bayi itu ke Sky untuk diazani oleh Sky. Sky menerima bayinya dengan hati-hati. Dia memandangi bayinya lalu ia cium bayinya dengan lembut. Cup, kecupan kecil di pipi dan hidung bayinya. Lalu Sky menangis hingga bibirnya bergetar kecil. Dia tidak menyangka bahwa saat ini dia sudah menjadi seorang ayah. Sekali lagi dia memandangi bayinya. Matanya berwarna hazel seperti Silva. Kulitnya yang lembut berwarna merah muda, tangan mungilnya bergerak kecil dan mulutnya yang bergerak lucu. Tidak lama kemudian Sheila masuk bersama Ciara. Dia melihat anaknya sedang menangis sambil memandangi cucunya. Sheila tersenyum damai dan mendekati Skylar. Sky, mana cucu mama? Pinta Sheila. Ini mah, lihatlah ini cucu mama, anaknya Sky mah, ucap Sky penuh haru. Sky pun memperlihatkan bayinya ke Sheila. Sheila tersenyum bahagia namun air matanya menetes. Mama tidak menyangka kalau sekarang mama sudah memiliki cucu dari kamu, Sky. Sheila tersenyum menatap Sky dan bayinya secara bergantian. Iya, mah. Sky mau azanin bayi Sky dulu, mah. Sheila mengangguk dan Sky mendekatkan ke telinga putranya. Dia mengumandangkan azan dengan mata yang berkaca-kaca. Cup. Sekali lagi dia mencium putranya. Setelah itu ia taruh bayinya di dekat Silva. Karena Silva ingin menyentuh bayinya sebelum dibawa ke ruang NICU. Lalu kalian mau memberikan nama apa untuk bayi kalian? Tanya Sheila. Sky memandang istrinya sambil tersenyum. Lalu Silva mengangguk pelan, menandakan agar Sky menyebutkan nama bayinya. Siapa nama bayinya, Kak? Ciara pengen tahu. Ciara tidak sabar ingin mengetahui nama bayi Silva dan Skylar. Namanya Rayyanka. Rayyanka Kini Ataraihan, ucap Sky dengan damai. Wah, namanya bagus banget, puji Ciara. Itu nama yang sangat bagus, sayang. Kenapa kamu memilih nama itu dan apa artinya? Tanya Sheila yang ingin tahu alasan Silva dan Skylar memberikan nama itu. Sky lagi-lagi menatap istrinya dengan penuh cinta. Rayyanka Kini Ataraihan. Silva ingin bayi Silva memiliki hati yang sangat mulia dan memiliki sifat tegas, juga menjadi pemimpin yang berwibawa, ungkap Silva. Masya Allah, itu arti nama yang sangat indah, sayang, puji Sheila berbinar. Kabar kelahiran bayi Silva dan Skylar sudah tersebar ke para gangster. Karena saat itu Cole memberikan kabar kepada Alexander bahwa cucunya telah lahir. Sontak saja itu membuat para gangster itu bahagia dan heboh. Alexander memberikan kabar bahagia ini kepada semua anak Black Tiger. Perhatian semuanya, perintah Alexander. Sontak saja itu menyita perhatian semua anak Black Tiger. Mereka semua berkumpul di hadapan Alexander. Semuanya, dengarkan saya. Saya punya kabar gembira buat kalian. Seruan Alexander kepada para anggota intinya. Kabar apa, Bang? Tanya Farrell. Hari ini, anaknya Skylar dan Silva sudah lahir, ucapnya pelan-pelan. Serius, Bang? Tanya Lemon berbinar. Iya, kata Alexander. Anaknya cowok atau cewek, Bang? Tanya Leon. Cowok, jawab Alex singkat.
Mendengar itu mereka bersorak keseruan hingga mereka bertingkah heboh di markas. Suaranya pun sampai terdengar sangat keras. Berarti ada penerus Black Tiger dong bang? Tanya Leon. Gak ada penerus-penerus? Tolak Ale. Lah kok gak seru dong bang, masa gak jadi penerus Black Tiger? Kecewanya. Iya bang, nanti nih kita kan hengkang bang dari dunia gangster. Masa gak ada penerusnya buat kita banggain? Biar geng Black Tiger ada terus bang, kata Lois. Bang Ale menoleh ke anak Black Tiger dan tersenyum. Gak ada geng-gengan, kata Ale. Ya, keluhan mereka. Lalu mereka meminta izin ke Alexander untuk menjenguk bayinya ke rumah sakit. Dan Alexander mengizinkannya. Sementara itu di Pungkalan pun tak kalah hebohnya mendengar kabar kelahiran babynya Sky. Saat Marvel memberitahu para anak Pungkalan. Kita akan punya penerus baru guys, seru Roger kepada yang lain. Marvel menoleh saat mereka berseru heboh. Gak akan ada penerus Pungkalan. Lagian, kalau gak akan setuju kalau cucunya jadi anak setan macam kalian? Tolak Marvel. Anak Pungkalan hanya saling melirik saat Marvel menyebut mereka semua anak setan. Kalau kita anak setan, berarti abang iblis dong. Soalnya kan abang pemimpin setan. Ejek para anak Pungkalan tertawa puas. Sontak Marvel menatap tajam ke arah anak Pung saat dirinya dikatain iblis. Ipeng yang berada di studio tato hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Di tempat lain, yaitu markasnya Bara. Dia juga diberitahu kabar kelahiran bayinya Skylar. Mereka juga merasa bahagia mendengar kabar ini. Sementara itu di penjara, Jesse sedang berbicara dengan Jonathan di ruang kunjungan tahanan. Saya cuma punya waktu beberapa bulan sebelum masa hukuman itu, Jesse. Jadi katakanlah apa yang ingin kamu katakan. Jonathan berbicara tanpa menatap mata Jesse sedikit pun. Pandangannya kosong pada meja di hadapannya. Saya hanya ingin Mas bebas. Harapan Jesse. Itu tidak mungkin, Jesse, sela Jonathan. Tapi Mas, hukumannya hanya ada 2 pilihan. Hukum mati atau penjara seumur hidup. Sela lagi Jonathan. Tapi Mas, tidak apa-apa walau Mas dihukum seumur hidup. Yang penting saya masih bisa melihatmu, Mas. Pinta Jesse dengan mata yang berkaca-kaca. Percuma saya hidup kalau mendekam di penjara, Jesse. Dampaknya juga akan tetap sama, yaitu mati. Mati karena menjalani hukuman atau mati membusuk di penjara. Bagi Jonathan tidak ada gunanya memilih hukuman apa, karena dua-duanya bukan pilihan yang baik. Mas, saya ingin selalu melihat Mas walaupun hanya di penjara. Sudah cukup, Jesse. Sebaiknya kamu mencari lelaki lain. Jangan mengharapkan saya. Untuk apa memiliki suami yang mendekam di penjara seumur hidup? Perintah Jonathan agar Jesse mencari suami lagi. Enggak, Mas. Saya enggak mau. Saya maunya cuma sama Mas. Jesse tetap kekeh. Kamu ini kenapa sih, Jesse? Padahal saya sudah menyakitimu berkali-kali. Bahkan saya sering memukulmu. Tapi kamu tetap saja seperti ini. Kata Jonathan melirik sekilas lalu menatap meja lagi dengan kosong. Karena saya mencintaimu, Mas. Ungkap Jesse. Dek. Hati Jonathan terenyuh saat Jesse mengatakan cinta. Saya ini sering menyakitimu, Jesse. Bahkan menyiksamu. Bagaimana kamu bisa tetap mencintai saya? Jonathan merasa heran karena Jesse tidak pernah menyerah walaupun ditolak berkali-kali. Cinta saya tulus, Mas. Saya tidak ingin apapun. Sebaiknya kamu buang jauh-jauh rasa cintamu itu, Jesse, karena tidak ada gunanya. Jonathan tidak ingin Jesse terus tersakiti oleh rasa cintanya sendiri. Apa kamu tidak mencintai saya, Mas? Apa kamu masih mencintai Sheila? Tanya Jesse. Jonathan terdiam dan tidak berani menatap Jesse. Tidak. Jawaban Jonathan mengelak bahwa dia sudah tidak mencintai Sheila. Coba katakan sekali lagi, Mas. Pinta Jesse. Jonathan menghela nafasnya setelah itu menjawab. Saya bilang tidak, Jesse. Kata Jonathan. Katakan sambil menatap mata saya, Mas. Pinta Jesse. Saya sudah mengatakannya tadi. Katanya mengalihkan pandangannya. Mas, bisakah kamu menatap mata saya? Semenjak menikah, kamu tidak pernah menatap mata saya. Apakah karena kamu tidak mencintai saya? Sampai kamu tidak ingin melihat saya? Pinta Jesse karena selama menikah Jonathan tidak pernah menatap Jesse dengan penuh cinta. Jonathan memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong. Mas, bisakah? Coba sekarang tatap mata saya, Mas. Pintanya lagi. Sudah cukup, Jess. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Jacob sudah menunggu kamu di luar. Pinta Jonathan. Enggak,
Tetap saya, Mas. Dan katakan sekali lagi kalau kamu sudah tidak mencintai Sheila. Jonathan menggeram dengan cepat. Dia menangkap wajah Jesse. Sekarang lihat mata saya, Jess, pinta Jonathan, dan Jesse menatap dalam mata Jonathan. Saya sudah tidak mencintai Sheila. Puas. Jonathan menatap mata Jesse. Entah kenapa dia malah mengingat semua perbuatannya yang telah menyakiti Jesse. Ingatan satu. Plak. Jonathan menampar Jesse dengan sangat keras hingga sudut bibir Jesse berdarah. Apa kamu tuli? Hah? Saya tidak mencintaimu, bentak Jonathan. Tapi saya tidak ingin cerai, Mas. Tolong jangan ceraikan saya. Jonathan hendak menceraikan Jesse, namun Jesse terus memohon. Terlebih Jesse mengetahui semua rahasia Jonathan tentang kejahatannya. Itu yang membuat Jonathan mempertahankan Jesse. Walaupun mereka tidak tinggal serumah, hanya statusnya saja sebagai suami istri. Ingatan kedua. Cetar. Jonathan mencambuk Jesse hingga Jesse kesakitan. Ampun, Mas, ampuni saya. Jesse terus memohon agar Jonathan menghentikan cambukannya. Itu balasan karena kamu sudah membuat keponakan saya kehilangan satu ginjalnya, kata Jonathan saat mengetahui Silva mendonorkan ginjalnya untuk Jesse. Ampun, Mas. Jesse terus meminta ampun agar Jonathan kasihan terhadapnya. Namun Jonathan tidak memiliki rasa belas kasih sedikit pun terhadap Jesse. Seketika itu Jonathan langsung memejamkan matanya sesaat mengingat betapa pedih dan perihnya hati Jesse saat ia terus-terusan menyakiti istrinya itu. Nathan segera melepaskan wajah Jesse. Dia tidak kuat lagi menatap wajah Jesse, karena yang ia lihat hanyalah rasa sakit di mata istrinya. Sudahlah, Jess, sebaiknya kamu pulang. Jonathan bangkit dan ingin menghindari Jesse. Tunggu, Mas. Jesse bangkit dan segera mencekal lengan Jonathan, dan Nathan melirik tangan Jesse pada lengannya. Waktu kunjungan sudah habis, peringat polisi. Pak, tolong Pak kasih waktu sedikit lagi. Saya masih ingin berbicara dengan suami saya, pinta Jesse memohon. Baiklah, 5 menit lagi, kata polisi memberikan waktu sedikit untuk Jesse. Jesse, sebaiknya kamu pulang, pinta Jonathan. Nanti, Mas, saya masih ingin di sini nemenin Mas. Jesse terus memohon dan terus mencekal lengan Jonathan. Sudahlah Jesse, kamu pulang saja. Jonathan terus menyuruh Jesse untuk pulang walaupun Jesse tak menghiraukannya. Jonathan dengan terpaksa meninggalkan Jesse agar Jesse segera pulang. Namun tanpa diduga Jesse berlari dan memeluk Jonathan dari belakang. Mas, saya tidak ingin kehilanganmu. Jangan hukuman itu, Mas. Tidak masalah jika kamu dipenjara. Jesse menangis di pelukan Jonathan. Namun tidak terasa Jonathan meneteskan air matanya. Dia tidak mengerti mengapa Jesse tidak menyerah sedikit pun. Disakiti tapi terus bersikap baik. Ditolak tapi terus saja mendekat. Kamu ini bodoh atau apa, Jesse? Marahnya dan berbalik menghadap Jesse. Saya hanya ingin bersamamu, Mas. Saya hanya ingin hidup lebih lama walaupun kita tidak dalam satu rumah, pinta Jesse. Kamu? Ucapan Nathan tertahan, dia tidak tahu lagi bagaimana menghadapi Jesse. Kita sudah melakukan banding, Mas. Kamu mempunyai waktu untuk memperbaiki semuanya agar kamu tidak dihukum mati. Palu sudah diketuk, Jesse. Keluarga korban sudah menuntut, jadi cukup. Saya tidak perlu mengikuti banding, bantah Jonathan menekan Jesse dengan tegas. Ya, peraturan memberikan waktu beberapa tahun sampai hukumannya berganti menjadi seumur hidup. Tapi bagi Jonathan itu tidak ada gunanya. Saya mohon, Mas. Jesse terus memohon agar Jonathan mengikuti banding. Ayo Pak, saya sudah selesai, pinta Jonathan. Mas, tunggu Mas. Cegah Jesse tak menyerah. Jonathan berjalan ke lorong penjara, otaknya terus berpikir secara keras. Pengadilan memberikan waktu beberapa tahun agar hukumannya menjadi seumur hidup jika dia berubah dan berkelakuan baik. Tapi semua keluarga korban sudah menuntut hukuman mati kepada Jonathan. Keesokan harinya, para gangster itu yang terdiri dari anak Black Tiger, Bongkalan, dan geng Brian, mereka semua datang ke rumah sakit untuk menjenguk Silva dan bayinya. Mereka beramai-ramai masuk ke rumah sakit, membuat semua penghuni rumah sakit menjadi takut. Hei, mau apa kalian? Peringat satpam rumah sakit. Kalian tidak boleh masuk. Lanjutnya, karena memang peraturan rumah sakit tidak boleh banyak orang yang menjenguk, karena rumah sakit mempunyai aturan. Namun para gangster itu tak menghiraukan peringatan satpam. Mereka terus maju dan berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Bahkan anak Bongkalan mencekram keras satpam sampai kaki satpam itu berjinjit
dan menatap takut-takut saat anak pungkalan menatap tajam ke satpam itu. Semua suster dan orang-orang yang ada di sana menyingkir takut-takut saat mereka semua masuk. Sementara Silva sudah dipindahkan ke ruang VIP. Di dalam ruangan itu ada para anak Escastle yang sudah menunggu dari semalam. Mereka semua masih tertidur dengan nyenyak karena mereka begadang sambil bermain game membuat mereka mengantuk. Tidur mereka tidak beraturan. Bahkan kaki Alvin dan Dion saling tindih. Berbeda dengan Raymond yang sudah pulang dari pagi karena dia memiliki jadwal untuk mengisi acara. Silva yang sedang tidur pun terbangun karena mendengar suara berisik dari luar ruangan VIP. "Kak," panggil Silva. "Iya sayang," sahutnya saat sedang melihat bayinya yang sedang terlelap karena bayinya sudah dipindahkan dari ruang NICU. Sky menghampiri Silva. "Ada apa Silva?" tanya Sky. "Di luar ada apa kak? Kenapa berisik sekali?" "Nanti kakak cek ya." Sky tidak mengetahui apapun karena para gangster itu ingin memberikan kejutan kepada Skylar. Sky berjalan keluar, namun alangkah terkejutnya Sky saat membuka pintu dan memperlihatkan para gangster itu sudah berdiri di luar. "Surprise!" ucap mereka keseruan. Kalian kesini?" tanya Sky terkejut. "Iya dong, kejutan," kata Lois. "Mana baby lo Sky?" tanya Leon yang tidak sabar. "Di dalam." "Ya udah yuk kita masuk," ajak Roger. Tunggu dulu. Kalian udah di screening?" tanya Sky cemas. "Udah," jawab mereka semua. Lalu mereka berjalan masuk lagi. Tunggu dulu," cegah Sky lagi. Dia tidak ingin para gangster itu masuk sembarangan karena dia ingin menjaga kesehatan anaknya. "Kalian udah cuci tangan belum?" tanya Sky. "Ya elah, banyak aturan ya." "Udah Sky," kata Lois jengah di akhir ucapan. "Udahlah, kita langsung masuk aja, lama," perintah Lois. Mereka semua pun masuk ke dalam ruang VIP. Aduh. Sky tidak ingin terlalu banyak orang yang masuk. Selain rumah sakit memiliki peraturan, Sky tidak ingin mereka mengganggu bayinya yang sedang terlelap. Silva yang sedang minum pun sampai tersedak saat melihat para gangster itu masuk secara bersamaan. Silva membulatkan matanya saat para gangster itu masuk. Silva pun merapikan cadarnya. Mereka semua berbaris dengan tertib seperti sudah diatur oleh mereka dan mengelilingi Silva dan bayinya dari jarak yang agak jauh, dalam arti tidak terlalu dekat dengan pasien. Anak Escastle mengerjapkan matanya dan saat mereka membuka matanya, mereka langsung terkejut. "Anjir, bullshit dah. Ini mau tawuran?" tanya Dion sambil mengucuk matanya. Atala dan Alvin pun tak kalah terkejutnya. Dan Alvin geleng-geleng kepala. "Nama bayinya siapa Sky?" tanya Farrell. "Ryanka Kenny Ataraihan." "Wow, keren. Amazing juga tuh nama. Kayak nama gue, keren," pede Farrell. Mereka semua tersenyum mewek mengejek Farrell. "Wih, gue gak nyangka Sky lo udah punya baby," puji Leon merinding kemas. "Ya iyalah, orang-orang tuh udah punya baby, sedangkan lo buru-buru baby. Bebek aja gak punya, cia," ejek Lois dan Farrell hingga membuat semuanya tertawa. "Halah, kayak lo punya bebek aja," Leon mengejek balik Lois. "Astaga, jangan berisik, nanti anak gue bangun," peringat Sky. "Sky, lo kan udah punya baby nih, udah jadi ayah, makanya lo harus berhenti minum susu Sky. Sekarang gantian anak lo yang minum susu," ejek Lois tersenyum mengajak. "Astaga, nih anak mulutnya minta diajar ya," peringat Sky. "Lah bener kan, lo suka minum susu? Kasihan Silva nanti kalau bikin susu bikinnya 2 kali, buat lo sama baby Ryan. Kan repot ya nggak?" seru Lois menjadi-jadi hingga semuanya tertawa lagi. Silva pun terus terkekeh lucu. "Lois, gue hajar beneran ya mumpung di rumah sakit nih," ancam Sky. "Sabar Beb," kata Lois. Lalu Alvin melirik ke Lois dan cekikikan setelah itu melakukan tos. Karena mereka berdua berasa satu server dalam mengejek Skylar. Gue bukan bayi." Sky tidak suka dipanggil Beb, dia merasa gelis sendiri. Tidak lama kemudian keluarga Kalistin datang. Sontak mata Kal mengedar memandangi para gangster yang ramai berada di dalam ruang VIP, membuat mereka menunduk takut-takut. "Ngapain kalian ngumpul di sini?" tanya Kal. Kita jenguk bayi, Tuan, Om, Bang." Itulah jawaban mereka. "Keluar," perintah Kalistin membuat mereka terkejut. Sheila dan Ciara hanya saling melirik. "Kalau kalian mau melihat cucu saya harus gantian,"
Perintahnya lagi agar para gangster itu masuk secara bergantian. Iya tuan, jawab mereka gagap dan terdiam sesaat sambil memandangi Carl dengan takut-takut. Keluar, perintah Carl menekan. Akhirnya para gangster itu keluar sesuai perintah Kalistin. Di saat semua gangster keluar, anak Escastle pun keluar. Mereka memberikan waktu kepada keluarga Kalistin untuk menjenguk bayi Silva. Namun saat itu Alvin pamit ke toilet. Gue ke toilet dulu ya, pamitnya kepada Dion dan Atala. Saat Alvin sedang berjalan, dia bertemu dengan Lea. Lea, panggil Alvin. Al, kamu di sini? Tanya Lea. Iya. Siapa yang sakit? Tanya Lea. Silva melahirkan. Jawab Alvin. Oh, Silva udah lahiran? Tanyanya meyakinkan. Iya. Jawab Alvin singkat. Kalau kamu ngapain di sini? Alvin bertanya dengan gugup. Ayah dirawat di sini. Jawab Lea. Ayah kamu sakit lagi? Alvin benar-benar gugup dan canggung. Iya Al. Keduanya sama-sama terdiam dan canggung sendiri. Lea, kenapa kamu gak datang ke rumah lagi buat ngajarin Alessa? Tanya Alvin. Iya, aku udah resign jadi guru les privatnya Alessa. Jawab Lea membuat Alvin terkejut karena dia tidak mengetahui itu. Resign? Alvin terkejut. Iya Al. Terus sekarang kamu kerja di mana? Atau cuma jadi guru BK aja? Tanya Alvin ingin mengetahui semuanya, karena bagaimanapun dia khawatir terhadap Lea, orang yang pernah ia kagumi saat sekolah. Aku kerja di perusahaan Farhan Al, jadi sekretarisnya dia, ungkap Lea. Apa? Di perusahaan Farhan? Lagi-lagi Alvin terkejut. Iya Al. Lalu hening. Lea berdeham kecil. Aku dengar dari papa kamu, katanya kamu dijodohin sama Alin. Tanya Lea. Kata papa? Apa itu juga yang buat kamu resign? Tanya Alvin menduga-duga sendiri. Enggak kok, aku emang resign sendiri karena aku benar-benar lagi butuh kerjaan. Jawaban Lea. Tapi bener kan kamu dijodohin sama Alin? Tanyanya lagi. Iya, maaf Lea kalau aku udah nyakitin kamu. Sesal Alvin merasa bersalah karena sudah mengungkapkan semua rasanya dulu. Lea tersenyum tipis. Enggak apa-apa Al. Jodoh emang gak ada yang tahu. Kita gak bisa memilih jodoh karena itu sudah ketentuan dari Allah. Waktu itu aku mau bilang ke kamu, tapi aku gak pernah lihat kamu datang lagi ke rumah. Ungkap Alvin yang mencari Lea untuk memberitahu tentang perjodohannya, namun Lea sudah resign, hingga Alvin tidak bertemu lagi dengan Lea waktu itu. Gak apa-apa Al, lagian aku juga mau resign. Aku juga mau ngasih sesuatu sama kamu, kata Lea. Apa? Tanya Alvin. Lalu Lea mengirim chat ke Alvin. Aku udah kirim chat ke kamu buka aja. Alvin pun membuka WhatsApp-nya, dan alangkah terkejutnya Alvin saat melihat isi chatnya berupa sebuah undangan digital pernikahan Lea dan Farhan. Mata Alvin membola sempurna. Kamu mau nikah sama Farhan? Tanya Alvin. Iya Al, nanti datang ya? Pinta Lea. Iya, aku pasti datang. Semoga acara pernikahan kamu lancar sampai hari H. Doa Alvin. Makasih Al. Seketika hening, keduanya saling menatap canggung lalu tiba-tiba terkekeh. Mereka lucu sendiri jika mengingat momen mereka berdua sebagai murid dan guru yang memiliki perasaan. Walaupun mereka tidak pacaran karena Lea hanya meminta agar keduanya lebih dekat sampai Lea tahu perasaan yang sebenarnya terhadap Alvin. Makasih Al, kamu sudah melakukan banyak hal. Makasih juga atas kesenangan yang kamu berikan buat aku selama ini, ucap Lea. Kamu gak perlu berterima kasih, aku tulus, kata Alvin. Ya udah Al, aku ke ruangan ayah dulu ya, soalnya hari ini ayah pulang. Karena Lea canggung, dia memutuskan untuk segera kembali ke ruang rawat ayahnya. Oh, udah mau pulang? Iya Al, salam ya buat ayah. Iya, nanti aku salamin. Dan semoga pernikahan ibu sama Farhan langgeng. Alvin mengucap ibu sambil tertawa kecil. Tawa Lea saat mendengar Alvin memanggil ibu. Loh, kenapa ketawa? Lucu aja, udah lama aku gak dengar kamu manggil aku ibu. Lea tertawa lagi. Bu Lea, Ibu Lea. Canda Alvin sehingga keduanya tidak berhenti tertawa. Aku jadi ingat pas pertama jadi guru BK di sekolah Pelita Bangsa. Saat itu kamu kelas 10. Terus kamu bolos, terus ketahuan. Terus aku hukum, kata Lea keduanya sambil berjalan.
Iya ingat, kata Alvin. Dan ingat gak pas kamu telat atau apa ya? Lupa. Terus kamu dihukum push up. Dan kamu minta push up 500 kali, kata Lea lagi. Keduanya tertawa lagi. Aku bingung kenapa kamu suka dihukum? Tanya Lea heran. Mungkin karena gurunya cantik, puji Alvin, lalu keduanya terkekeh. Saat sudah di persimpangan lorong rumah sakit, keduanya terpisah karena beda arah. Alvin ke kanan dan sedangkan Lea ke kiri. Ya udah Lea, aku ke sini. Tunjuknya ke arah kanan. Ya udah Al, aku juga duluan ya. Pamitnya dan Alvin mengangguk. Mereka pun berjalan dengan berlawanan arah. Saat berjalan, Lea membatin. Ini bukan soal beda usia. Jodoh itu tidak memandang perbedaan usia, bahkan tidak ada larangannya. Tapi ini soal kenyamanan dan tanggung jawab. Karena pada kenyataannya, aku membutuhkan sosok Farhan dalam hidupku. Dia adalah sosok yang menjaga dan melindungiku segenap jiwanya tanpa pamrih, tulus dan mengalir apa adanya. Karena kita sahabat, mungkin karena dari sahabat itu kita menjadi terbiasa. Dan aku memilih Farhan menjadi pendamping hidupku. Batin Lea. Lea? Panggil Farhan dan Lea pun berbalik. Farhan? Lea memandangi Farhan yang berjalan mendekati arahnya. Lea tersenyum damai. Dia adalah sosok lelaki yang akan menjadi imamku. Farhan Al-Ghifari. Batin Lea. Lea dilamar Farhan Al-Ghifari, yaitu seorang CEO muda pengusaha batubara. Dia dilamar 3 bulan yang lalu oleh Farhan. Farhan sendiri adalah sahabat semasa sekolah. Orang tua keduanya juga bersahabat dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.